Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Podcraft, podcastnya Inakraf. Kali ini masih dalam rangkaian Inakraf on Oktober volume 4 Youthpreneurs. Ditemani oleh saya Ipai dan saya sudah kedatangan salah satu peserta Youthpreneurs kita. Tapi sebelum itu podcast ini atau Podcraft ini juga bisa disaksikan di Instagram Inakraf Market dan juga nanti di YouTube channel Asepi. Oke, selamat siang Kak Kiki. Boleh diperkenalkan Kak Kiki ke teman-teman yang mendengarkan atau hadir di acara kita siang ini. Silakan. Ya, halo, nama saya Kiki. Saya owner brand kain lokal dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung. Ya. Oke, dari Asepi. Asepi BPD Jabar. Oke, nanti kita akan tanya-tanya detail bagaimana awal mula Mbak Kak Kiki ini ya. Kita manggilnya Kak aja karena ini Youthpreneurs pasti jauh lebih muda. Karena di Youthpreneurs ini ada batasan umur juga maksimal di 40 tahun untuk ikut di program Youthpreneurs. Kak Kiki, boleh dong diceritain bagaimana awal mula kenapa terjun di bidang wastra ya? Ya. Ini diceritain ke teman-teman. Terus setelah itu perkembangannya, karena tadi sempat bicara sebelum COVID, jadi kan setelah COVID juga mungkin ada perbedaannya. Boleh Kak? Boleh. Jadi kain lokal ini awalnya didirikan di awal tahun 2016. Awalnya itu untuk proyek kuliah sebetulnya. Nah, oke. Ini berarti Kuliah. backgroundnya? Kuliah S2 di MBA ITB, jurusan Creative Cultural Entrepreneurship. Oke. Ya, jadi salah satu syarat untuk ikutan kuliah itu kita harus punya usaha. Oke. Jadi kain lokal ini saya jadikan proyek sekolah tadinya. Awalnya untuk proyek kuliah. Terus setelah kuliah beres nih, bisnisnya lumayan berkembang nih kan. Oke. Jadi dilanjutin sampai sekarang gitu. Oh, oke. Jadi awal proyek ya. Terus kayaknya marketnya kena nih. Marketnya kena. Nah, akhirnya lanjut nih sampai sekarang. sekarang. Oke. Nah, kenapa namanya kain lokal? Sebetulnya awalnya nyari nama yang biar gampang diingat aja, tapi ada orang tuh begitu nyebut, oh artinya ini ya. Gak gitu. susah gitu. Gak ya. Susah, ya. Secara pronounce juga aman. Ya. Tapi ini udah dihakikan belum sih? Udah. Wah, ini mantap nih. Memang perlu diketahui bahwa dalam memulai usaha bukan hanya mau dulu ya. Jadi setelah memiliki brand harus dicek dulu. Betul. Supaya nanti tidak di show atau di somasi terhadap brandnya. Nah Kak, ada berapa pekerja atau yang terlibat dalam kain lokal? Sekarang 7 orang ya. Kurang 7 lebih orang. 7 orang. Dari apa aja bidang-bidang itu? Dari mulai bidang produksi, dari admin. Ya, itu admin aja. produksi. Admin ya? produksi. Desain Juga desain? Desain saya sendiri. Wah, owner dan sekali desainer ya. Nah, biasanya kalau inspirasi itu dapatnya dari mana aja Kak? Inspirasi banyak sih. Yang pasti kalau sekarang kan kita udah kebuka banget sama teknologi ya. Jadi kita bisa cari dari Pinterest, bisa cari dari ChatGPT apapun banyak, lah. Iya, sekarang kan udah banyak banget gitu. Cuma kadang-kadang sih dari jalan-jalan juga bisa dapet gitu. Kayak misalnya jalan-jalan kemana terus, oh ini bagus ya, kayaknya bisa deh dibikin desain atau apa gitu. Nah, awalnya offline, online ini bisnis? Online. Jadi semua awal pure online. Nah, kenapa akhirnya coba terjun ke offline ya? Karena kan ini Kak Kiki ini bukan yang pertama kali ya ikut Inakraf ya? Nah, tadi sebelum COVID itu online? Sebelum COVID kita online. Oke. Tapi memang beberapa kali ikut bazar di beberapa kota. Oke, bazar yang kecil-kecil? Bazar kecil-kecil, bazar di mall kayak gitu. Bazar di kota Bandung aja? Bandung sama Jakarta juga pernah. Oke. Udah banyak mall yang dijajal berarti ya? Ya lumayan. Nah, terus Kak? Bandung sama Jakarta. Terus setelah COVID tahun 2023 kita coba ikut Inakraf lewat Asepi Jawa Barat. Oke, mendaftar ya? Daftar. Kita awalnya daftar jadi anggota dulu. Kita cari tahu nih gimana sih caranya biar masuk ke Inakraf gitu. Terus akhirnya setelah berapa tahun tuh ngepoin Inakrafnya sebelum terjun ke Inakraf? Wah, kalau ke Inakraf sebetulnya sebelum saya mulai usaha tiap tahun pasti datang sih. Sebagai visitor ya? Sebagai visitor, karena emang udah suka batik dari dulu. Oke, berarti ada pertama mau suka dulu ya sama wastranya dulu ya? Suka batik dan pengen bikin batik yang bisa dipakai sama anak-anak muda buat sehari-hari gitu. Nah, ini marketnya memang spesifik nih. Memang spesifik, anak-anak muda. Perempuan muda mungkin dan lebih tuh udah gendernya udah jelas tuh.
perempuan. Berarti nggak ada produk buat cowok dong ya? Buat cowok ada tapi sesekali aja. Oh, kayak okay. misalnya Seasonal aja. Ya. Okay. Kayak lebaran gitu. Lebaran baru ya. Yeah. Nah, terus lanjut lagi masuk ASEPI. Masuk ASEPI terus kita jadi anggota dulu. Jadi nggak langsung dapat ikutan ya? Ya, jadi kita jadi anggota dulu, terus ikut program-program ASEPI. Terus begitu ada pembukaan untuk Inakraf, kita coba daftar. Nah, itu di tahun 2023. Setelah pandemi. Ya. Persis ya. Dan itu yang di Oktober apa yang di awal tahun? Februari. Kayaknya yang Februari deh. Februari ya. Nah, pertama kali ke Inakraf sebagai peserta 2023 gimana? Apa yang ekspektasi realitanya gimana tuh waktu itu? Waktu itu bagus. Respon pasarnya bagus. Respon pasarnya bagus. Artinya banyak ketemu customer baru ya? Iya, banyak ketemu customer baru. Terus kita waktu itu dapetnya di hall ini nih, di Assembly, dan waktu itu sharing sama sesama UKM dari Bandung. Karena kita masih pengen coba nih tes pasar dulu ya, benar. Mau tes market, terus sharing sama teman saya. Ternyata bagus hasilnya. Lalu Inakraf berikutnya kami memutuskan untuk masing-masing. Pisah. Ya, jadi pecah kongsi. Kayaknya kita next Inakraf buat masing-masing deh cobain gitu. Karena barang kita kan masing-masing banyak banget. Sama-sama kain juga? Namanya Steffi Tricious. Jadi dia sepatu dan tas. Tapi dari Wastra juga. Dari Wastra juga. Ya. Jadi waktu itu tuh orang datang ke booth kami. Karena ada bajunya, ada sepatunya, ada tasnya, jadi kayak one stop shop gitu loh ya. Dan masih di Wastra. Masih di Wastra juga sebenarnya ya. Nah, gitu. Itu tahun 2023. 2023. Awal pertama kali dia akhir tahunnya ikut juga. Jadi pas nih ya. Pas. Tapi tadi segmennya udah spesifik cewek dan ya memang udah anak muda ya. Nah, kali ini kan terpilih di area yang khusus ya. Kita di Inakraf Oktober kali ini ada namanya Youthpreneurs di area Youth Tunnel di Connecting Hall A dan Hall B. Nah, itu Kak Kiki salah satunya. Nah, kalau dari secara lokasi dan juga ambience areanya juga berbeda. Menurut Kak Kiki gimana itu? Kalau boleh jujur nih ya. Dari selama beberapa kali ikut Inakraf, di Youth Tunnel dan event Youthpreneur ini, kemarin hari pertama itu omset kami terbesar selama ikut Inakraf untuk hari pertama. Wow, congrats. Thank you. Mantap. Jadi keren banget. Iya. Jadi memang itu salah satunya memang kita pengen ada satu area, tapi memang di Oktober ya memang dengan tagline Youthpreneurs-nya itu di situ yang kita pilih kan. Ya, mudah-mudahan sih bisa support semua teman-teman yang ikut di sana. Nah, setelah terpilih banyak strategi yang dilakukan selain promosi di Instagram. Terus kan kita juga ada produk yang di Pavilion Export ya. Nah, kemarin itu dari sana ada juga yang datang ke booth. Berarti ada yang ngarahin. Ada. Terus mereka tanya, kita mau lihat produk yang ada di depan dong gitu. Ada yang bawa atau ada yang nganterin atau jalan sendiri udah ya? Saya nggak tahu karena kemarin SPG yang lagi jaga di situ. Cuma dia sempat nelpon, Kak ini ada yang nanyain dari depan nih, katanya ngeliat produknya di depan gitu. Dan kayaknya mereka beli juga sih. Siap. Gitu. Wah, aku juga kan ada booth di Youthpreneurs. Aku juga hari pertama termasuk yang wow juga sih. Kan? Untuk hari pertama sih. Dan mudah-mudahan sih sampai hari kelima ya. Amin. Kak, kita nggak mau lama-lama karena kita masih akan ada yang dilanjutkan ya. Boleh mention sosial media kain lokal atau channel distribusi lainnya atau di online shopnya buat teman-teman yang mau belanja secara digital. Boleh. Instagram kami ada di @kainlokal_id. Untuk di marketplace juga sama, bisa di search aja kain lokal. Semuanya sama kain lokal. Sama, semuanya kain lokal. Mantap. Jadi nggak susah-susah ya. Iya. Terus mungkin kalau buat teman-teman yang ada di Bandung, Jakarta, Bali, kita juga ada di toko konsinyasi Pendopo Indonesia. Consignment ya. Consignment. Di Pendopo Indonesia aja. Pendopo Indonesia itu ada di Alam Sutra, Plaza Puri, Taman Mini Indonesia Indah. Di Taman Mini ada. Sama di Cikmart untuk di Jakarta. Di Kemang. Betul. Terus kalau di Bandung ada di Happy Go Lucky, HGL, dan di Bali juga ada di Pendopo Indonesia, Living World. Mantap. Sekali lagi terima kasih Kak Kiki udah mampir di podcast Inakraf. Dan buat teman-teman yang masih ada di area Inakraf, kita masih akan berlangsung sampai hari Minggu tanggal 5 Oktober. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatannya. Banyak produk-produk yang keren-keren dan
tentunya kreatif banget dah. Oke, itu aja podcast fotograaf kita hari ini. Saya Ipai, terima kasih banyak sudah bersama kami dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.